Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks dalam segmen Fokus Hukum, forum diskusi peningkatan kapasitas analis hukum. Dalam episode yang berbeda dengan narasumber yang juga berbeda, namun dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kapasitas analis hukum di seluruh Indonesia. Bersama saya Yeriko Kasworo, salah satu dari 2.503 analis hukum yang ada di Indonesia, berkesempatan untuk berbincang langsung dengan narasumber kita pada episode kali ini. Kita akan mengangkat tema yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena di episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana strategi advokasi yang kita susun yang biasanya di meja kerja kita harus beradaptasi dan berinteraksi dengan teknik peradilan yang berlaku. Dan sudah hadir bersama saya salah satu tokoh kunci dalam operasional Mahkamah Agung. Beliau adalah Hakim Justisial dan juga dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau adalah Bapak Dr. Sudarsono SHMH. Selamat datang di BPHN Talks, Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan memberikan banyak ilmu untuk analis hukum yang menyaksikan di BPHN_Kemenkum, Bapak. Terima kasih Mas Yeriko. Para sahabat BPHN, adalah kehormatan, kebanggaan bagi saya diundang di acara ini bersama para analis hukum yang akan membentuk dan menjadikan hukum kita lebih sederhana, lebih tunggal, lebih utuh, lebih koheren, dan lebih bisa menjadi panduan bagi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih. Ya, pada episode kali ini, sahabat BPHN, kita menghadirkan narasumber Bapak Dr. Sudarsono karena kita akan mengangkat tema yang sangat istimewa, yaitu teknik dan strategi advokasi hukum. Jadi pada episode kali ini kita akan banyak mengupas tuntas terkait dengan advokasi hukum, karena advokasi hukum ini sangat dekat sekali, Pak, dengan kami para analis hukum begitu. Dan dengan hadir Bapak di Fokus Hukum kali ini di BPHN Talks, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, Pak, tentunya pasti ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja Pak, kita ke materi, karena pasti teman-teman dari analis hukum yang menyaksikan ingin sekali banyak dapat ilmu Pak di episode kali ini. Baik, mungkin satu pertanyaan saya Pak. Bapak sebagai yang bekerja di Mahkamah Agung begitu ya Pak, sebagai Hakim Justisial, bagaimana Bapak mendefinisikan telaah hukum begitu, definisi telaah hukum yang baik begitu Pak? Karena kami sebagai analis hukum ini salah satu yang paling sering kita lakukan adalah telaah hukum, Pak. Definisi telaah hukum yang baik itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Yang ideal seperti itu, Pak. Oke. Dalam konteks pengembangan hukum teoretikal ini, kalau bicara tentang telaah hukum, mau nggak mau kita mentautkan dua hal, tentang hukum itu sendiri dan bagaimana menelaah, menyajikannya dalam konteks ini tadi adalah di lembaga peradilan. Hukum itu sendiri itu kan pada pokoknya itu adalah kebenaran intersubjektif yang hasil kesepakatan kita bersama. Karena itu di sana mensyaratkan kesepakatan para pengemban hukum. Apa yang menjadi yang hukum itu? Misalnya kalau berkendara di Indonesia di sebelah kiri, karena kita sepakat itu hukumnya ada normanya, yang hukum itu di sebelah kiri. Kalau pejabat mau menerbitkan keputusan itu harus sesuai dengan undang-undang dan asas-asas pemerintahan yang baik, karena memang kesepakatan kita seperti itu. Menggugat misalnya di peradilan tun dalam waktu 90 hari, tidak 100 hari, memang seperti itu. Berarti dalam perkembangan yang semakin kompleks sekarang, jadi kalau zaman dulu hukumnya sederhana sekali. Pak Prof. Aris Widarta menyebutnya sebagai hukum alami yang dialami oleh orang-orang itu saja. Tapi dalam perkembangan sekarang, dengan masyarakatnya yang sudah semakin kompleks, hukumnya itu disebut sebagai hukum artifisial yang
dibikin oleh lembaga yang sangat banyak dan makin banyak, jumlah peraturannya makin banyak dan semakin banyak, akhirnya apa yang kesepakatan bersama itu tadi, itu menjadi tantangan tersendiri untuk dihadirkan oleh teman-teman analis hukum. Karena itu untuk pertanyaan telaah hukum yang baik bagaimana? Yang pertama tentu adalah yang bisa menyederhanakan. Poinnya di sana. Dalam lembaga yang banyak, dalam aturan hukum yang banyak, juga ini kebenaran tentang kebenaran koherensi di normanya. Ya. Dalam praktek hukum yang diterapkan di masyarakat itu harus akan bertaut dengan fakta yang ada di sana. Yang kadang-kadang di sana kebenarannya adalah kebenaran, misalnya kebenaran korespondensi dan sebagainya, yang ditunjukkan oleh fakta-fakta. Nah, di masyarakat sendiri itu masalahnya sekarang tidak sederhana. Karena apa? Karena sekarang kita mengenal adanya hoax, kita mengenal adanya macam-macam post-truth. Jadi seakan-akan ini benar, tapi ini fakta, tapi ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sejatinya, dan seterusnya. Jadi tantangannya berat sekali. Nah, untuk mewujudkan itu, yang pertama dari sisi aturan, dari sisi normanya, dari sisi kesemestiannya, itu teman-teman analisis hukum bisa menyederhanakannya. Maksudnya ini apa? Aturannya apa? Kemudian dari faktanya, ini fakta yang semestinya yang didukung oleh alat-alat bukti bagaimana? Kemudian dipadukan, dibikin sesederhana mungkin. Nah, itulah fungsi telaah hukum. Jadi analis hukum itu harus tetap dapat menelaah dengan komprehensif, tapi yang lebih sederhana begitu ya Pak? Iya. Baik, kalau begitu. Kemudian selanjutnya Pak, dengan pengalaman Bapak yang sudah banyak ini Pak, satu pertanyaan saya, apa sih Pak kesalahan struktural atau argumentatif yang paling sering ditemukan begitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak gitu, yang dengan kesalahan ini justru menyulitkan majelis hakim gitu ya untuk memahami inti dari perkara begitu Pak? Oke, jadi dalam pengembangan hukum praktikal, masalahnya itu tadi, pertama banyaknya aturan, kemudian banyak sekali dalam fakta juga demikian, faktanya juga orang bertumpang tindih, kemudian saling berebut fakta secara kasar dan seterusnya, yang sempat kita bicarakan di awal tadi. Ditambah lagi dengan budaya yang kadang-kadang kita di sini masih hal-hal yang berperilaku yang tidak fair, tidak jujur, koruptif dan sebagainya, itu yang tentu membuat penegakan hukum relatif menjadi tantangan kita saat ini. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, dalam konteks analis hukum, apa yang harus dilakukan? Balik lagi, zaman ini adalah zaman ketika kebenaran itu tidak post-truth, benar-benar loh. Kemudian kedua, di zaman ketika aturan sedemikian banyak, kemudian lembaga-lembaga sedemikian banyak, tarikan kepentingan di masyarakat sedemikian banyak, dan analis hukum, insan hukum dituntut untuk selalu bisa ngomong apa yang hukum. Ini hukumnya memang harus seperti ini, ya sudah, kita patuh di situ, kita taat pada prinsip itu. Dan kemudian apa, sebagai analis akan dituangkan dalam memo, dalam naskah-naskah, misalnya gugatan, jawaban, replik duplik, atau memori banding, kasasi, PK dan sebagainya, yang kesemuanya itu dibikin sesederhana mungkin, sejelas mungkin, menunjukkan oh hukumnya seperti ini, faktanya seperti ini, maka semestinya hukum akan bilang seperti ini. Itu. Nah, menjadi tantangan zaman ini, kita makin terlalu banyak informasi sedemikian banyak. Kalau informasi sedemikian banyak, orang kehilangan fokus.
mudah kehilangan fokus. Nah, supaya baik, maka orang dan analis hukum dituntut untuk menyampaikan hasil telaahnya seringkas mungkin. Seringkas mungkin. Kalau kita meminjam kata-kata George Orwell misalnya, Orwell itu kan 1940-an lah ketika nulis-nulis itu. Ya. Dia bilang, kalau ada kalimat yang bisa dipendekkan, pendekkan. Kalau ada kalimat yang bisa dipotong-potong, jangan menggunakan kata-kata yang ambigu. Setegas mungkin, jangan menggunakan kata-kata kabur. Dan seterusnya. Itu harus dipakai. Kita akan kehilangan fokus kalau misalnya kita baca lebih terlalu banyak begitu. 10 halaman. Nggak bisa lagi, karena kita sekarang sudah dibiasakan untuk yang pendek. Otak kita sudah dibiasakan itu. Ya. Kita tidak dibiasakan lagi untuk membaca buku panjang begini. Akan berat. Kita lebih banyak, jangankan begini, video yang nyaman aja, yang dahulu bisa kita tonton, bioskop yang panjang bisa kita tonton berseri-seri. Sekarang kita memilih yang pendek-pendek, yang short dan seterusnya. Jadi otak kita sudah seperti itu. Analis hukum juga harus menyesuaikan. Bikin seringkas mungkin. Oke, kalau terpaksa harus panjang dan memang nggak bisa dihindari panjang, maka bikin abstraksi. Jadi kalau kita seperti bikin skripsi, disertasi itu kan ada abstraksinya. Abstrak, iya. Satu lembar yang menguraikan ini apa yang terjadi, faktanya bagaimana, kesemestian hukumnya bagaimana, kemudian apa hukum yang harus bilang apa. Kira-kira sesederhana itu. Bikin dalam satu lembar untuk sebagai abstrak awal dari berlembar-lembar dari hasil analisis yang disampaikan. Baik, ya baik Pak. Kemudian ini Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan begitu, harus lebih singkat begitu ya, lebih sederhana begitu. Namun bagaimana Pak kalau kemudian kami dihadapkan oleh satu isu hukum yang kompleks begitu Pak? Bagaimana strategi yang harus kita gunakan begitu Pak dengan menghadapi isu yang kompleks, namun kita juga harus lebih sederhana begitu dalam menelaahnya, tapi kita juga bisa menghasilkan argumentasi hukum yang kuat begitu Pak. Mungkin ada kiat-kiat dari Bapak gitu, strateginya harus seperti apa begitu Pak? Ya, jadi pada prinsipnya norma hukum itu satu dan tunggal. Itu penting sekali kita ingat. Norma hukum itu satu dan tunggal. Misalnya, norma hukum, kawasan ini adalah kawasan hijau. Sebagai kawasan hijau, tentu di sini tidak boleh dibuat tempat usaha, ditambang, dan sebagainya. Dan kawasan ini sebagai kawasan hijau, itu diejawantahkan dalam undang-undang, dalam PP, dalam perda, dalam keputusan-keputusan pemerintah dan sebagainya, harus ditegakkan oleh semua penegak hukum, harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Normanya satu, utuh dan tunggal. Namun di sini kita lihat tadi, kompleks sekali kan, ada undang-undang, PP, perda, jangan-jangan nanti undang-undangnya sudah, itu nggak bisa, di perdanya muncul, atau di keputusan dari pejabat, ini bolehlah diterbitkan. Kemudian, ada Beleitsrecht yang membolehkan dan sebagainya. Jadi masalahnya ternyata walaupun normanya tunggal, dalam praktek itu bisa kompleks sekali. Kalau sudah seperti itu, kita dan pastinya para analis hukum itu membacanya secara generalis. Ya. Harus berpikir secara generalis. Ini normanya seperti ini kok. Jadi kita petakan. Ya. Strateginya itu adalah membuat bagan-bagan misalnya di papan tulis atau whiteboard, dipetakan ini apa sih yang terjadi. Dengan begitu akan terlihat kesederhanaannya. Pasti terlihat. Jadi semuanya itu, mengerucut seperti ini kok. Dan ini tidak lepas dari satu prinsip sekali untuk hukum dan analis hukum dalam berperkara misalnya. Prinsipnya apa sih? Ubi jus ibi remedium. Siapa yang punya hak, dia harus ditunaikan. Dan untuk menentukan seseorang itu punya hak atau tidak, itu kan mudah sekali dalam praktek. Ini, aku sudah membeli ini, maka aku ya punya hak untuk menikmati. Aku sudah berusaha, misalnya membuka apa yang telah diizinkan, maka ya aku harus punya hak untuk menikmatinya. Dan ya, sesederhana itu. Baik.
Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan yang sangat rinci sekali Pak. Ini memang ajang kami ini Pak, wadah analis hukum untuk mendapatkan banyak kiat-kiat masukan dari narasumber ya Pak, dan salah satunya Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak yang pastinya sudah banyak melihat proses sampai dengan putusan begitu. Kalau pengamatan Bapak sendiri begitu Pak terhadap putusan-putusan yang sudah berhasil, apakah ada satu elemen strategi advokasi begitu, baik dalam hal telaah maupun bukti begitu Pak, baik dalam hal telaah hukum ataupun maupun bukti yang paling sering menjadi penentu dalam keberhasilan atau kemenangan di Mahkamah Agung khususnya mungkin dalam hal ini Pak. Oke, saya untuk menjawab itu saya mengambil dari si Sabrang Damar Mawapanuluh atau siapa itu yang penyanyi Leto itu. Kan dia pernah cerita dalam salah satu forum ketika ada 2 orang berserempetan, kira-kira ceritanya demikian. Ada 2 orang bersenggolan motor berserempetan, maka di sana itu tidak akan, mereka berdua atau yang berserempetan itu tidak akan ngomong yang benar adalah seperti ini atau aturannya seperti ini. Tidak. Yang pertama mereka omongkan adalah fakta. Berupa apa? Ini aku sudah berkendara lurus loh. Kok saudara misalnya nyelonong atau sebaliknya. Jadi yang direbut pertama itu adalah fakta. Berarti apa? Berarti kalau mau dalam kajian-kajian apapun, kuatkan faktanya. Karena itu dalam peradilan Yuda Faksinya itu sampai 2 kali. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan fakta seluas mungkin, sekuat mungkin, sekomprehensif mungkin. Kalau kelewat misalnya ada yang kelewat itu, dan persidangan fakta itu berkali-kali. Jadi kalau ini berarti apa? Dikuatkan fakta, kemudian kedua, kuasai norma. Dan norma kita tidak hanya hukum tertulis, tapi ada juga hukum tidak tertulis. Akal budi, nalar, kesemestian, dan itu adalah hukum kita. Hukum yang tidak tertulis, yang sangat penting untuk memandu kita terhadap apa kesemestian hukum. Baik. Jadi intinya, kuncinya adalah bicara fakta ya Pak? Fakta sangat penting. Kuncinya adalah bicara fakta. Baik, selanjutnya Pak. Tadi kan Bapak di awal juga sempat menyampaikan bahwa sudah berkembang zaman, tantangan jadi semakin besar Pak pastinya. Kami boleh tahu Pak, apa saja begitu tantangan terbesar yang dihadapi begitu Pak dalam hal melaksanakan peran advokasi dan analisis di lingkungan peradilan begitu Pak, dengan perkembangan yang sudah semakin maju, kemudian juga sekarang juga sudah digital semakin meningkat ya Pak. Ya, oke. Ketika yang saya tangkap dari Mas Jericho mengarah ke perkembangan, dan barusan kita bicara tentang fakta tentang pembuktian, berarti saya coba untuk menarik itu dari sejarah pembuktian, sejarah alat bukti kita. Sederhana sekali. Jadi kita tadi bicara apa yang fakta akan menentukan hukumnya, karena haknya kan di sana. Dan alat bukti kita itu tidak lepas dari perkembangan perkembangan teknologi media. Ini saya ngambil dari Herbert Marshall McLuhan. Dia bicara tentang determinisme teknologi. Determinisme teknologi yang akan menjadi di teknologi media itulah yang akan menjadi penentu peradaban. Saya pernah di Jambi, di sana saya masuk ke suku anak dalam beberapa hari bersama salah satu LSM lingkungan di Jambi. Di sana teknologi medianya masih lisan, jadi mereka belum punya tulisan. Kapan hari saya ke Labuan Bajo, saya main ke Liang Bua,
3 jaman dari Labuan Bajo. Labuan Bajo. Di sana kalau menurut hasil arkeologi baru 3000-an tahun silam, sebelumnya kita adalah pemburu pengumpul sebagaimana di suku Anak Dalam. Kalau di sana adalah kita mulai menetap itu 3000-an tahun. Kalau teman-teman lihat sahabat-sahabat BPHN yang di Bali, lihat di Museum Bali itu baru 5000 tahunan silam kita menetap. Jadi macam-macam. Tapi yang pasti dalam masyarakat pemburu pengumpul seperti waktu saya ke suku Anak Dalam, mereka tidak punya tulisan. Jadi kalau mereka sengketa, alat buktinya apa? Lisan. Keterangan, oh aku bersengketa dengan orang lain, maka alat buktiku ya ini keterangan dari si A, si B, teman-temannya itu. Hukumnya juga lisan saat itu. Ketika kita sudah menetap, makin kompleks, kita mulai menemukan tulisan. Kita menemukan tulisan, hukumnya juga ditulis, salah satunya yang paling terkenal kan Kode Hammurabi, yang sekarang batunya masih ada di Museum Louvre di Perancis, Paris itu. Nah, juga akan berakibat pada alat buktinya. Ketika kita menemukan tulisan, alat buktinya adalah tulisan. Salah satu yang kemarin dilelang, coba lihat aja, lelang di aja tablet pertama yang dari Tanah Liat itu, yang itu adalah menunjukkan si Husim ya namanya, yang diidentifikasi namanya di tulisan itu adalah Husim, memiliki sekian ikat jelai di dalam lumbung itu. Walaupun ada versi lain yang menganggap itu adalah resep minuman dari tablet itu, tapi banyak yang menganggap itu adalah alat bukti hukum untuk menunjukkan bahwa si Husim ini memiliki sekian ikat. Maka ketika perkembangan menjadi seperti itu, ketika masyarakat menemukan makin kompleks dan menemukan percetakan, berkembang menjadi zaman percetakan, alat buktinya juga cetak. Kita melakukan transaksi apapun secara cetak. Kita masih punya kwitansi, ketika perjanjian masing-masing kita menerima satu eksemplar perjanjiannya dan seterusnya. Ada ditera, tanda tangan dan seterusnya. Nah, ketika percetakan sejak Gutenberg, sekarang zamannya sudah elektronik. Ketika zamannya elektronik, maka semua alat buktinya juga elektronik. Transaksinya elektronik. Kita pesan makanan, kita pesan barang, pesan sepatu di marketplace, itu kita tidak ketemu sama orang, tidak ada tanda tangan, tidak ada kwitansi dan sebagainya. Semuanya diwujudkan dalam bentuk elektronik. Berarti apa? Kalau kita mau nyari buktinya ya ada di elektronik itu dan seterusnya. Nah, ini menjadi tantangan karena kita ini bersyukur loh. Karena kita hidup di zaman ketika kita mulai tahu tentang nenek moyang kita, asal usul kita. Kita bisa merekonstruksinya. Kemudian kita mulai tahu tentang ke depan ini akan seperti ini. Ilmu pengetahuan sekarang sedemikian kuat. Balik lagi ke determinis teknologi. Orang hukum harus bersiap terhadap hal itu. Terhadap kemajuan-kemajuan itu, kita harus inline dengan itu. Dan harus menerima perkembangan. Harus menerima. Mahkamah Agung misalnya sudah sejak 2018 menggunakan e-court dan berkembang pesat terus dan seterusnya. Baik, saya juga sempat mendengar itu Pak, yang sistem e-court itu ya Pak ya, sangat baik sekali. Oke baik, karena tadi juga Bapak sudah menyebutkan tentang perkembangan dunia digital Pak, yang semakin semakin berkembang pesat begitu Pak. Nah dalam konteks advokasi Pak, kalau kita melihat juga di Indonesia ini kan sudah ada undang-undang ITE Pak. Menurut pandangan Bapak gitu, menilai perkembangan dan implementasi dari undang-undang ITE saat ini, apakah regulasi undang-undang ITE ini apakah memfasilitasi ataukah bahkan menghambat advokasi Pak? Dalam khususnya misalnya ada kasus-kasus terkait dengan digital begitu Pak. Oke. Saya fokuskan di pembuktian berkaitan dengan ITE, pasal 5 dan seterusnya. Karena itu yang paling banyak, mungkin sangat banyak ditemukan juga dalam advokasi hukum. Menurut saya sih pada prinsipnya kalau di normanya itu sudah relatif cukup, perlu ditambah dan diupdate. Tapi yang ada sekarang sudah cukup. Kalau kita misalnya lihat
alat bukti elektronik yang diatur di Undang-Undang ITE pasal 5 misalnya, itu bilang bahwa informasi dokumen elektronik dan alat cetaknya itu sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang dihasilkan oleh sistem elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian sistem elektroniknya sendiri sudah diatur di pasal 15-an kalau nggak salah, juga di PP 72 2019 dan perubahannya. Teman-teman BPHN lebih tahu itu. Di sana sudah enak sekali mengatur bahwa semua alat bukti yang dihasilkan oleh sistem elektronik, S-nya besar, E-nya besar, itu adalah alat bukti hukum. Sehingga ya dan cetakannya ya harus diakui sebagai alat bukti hukum. Sesederhana itu. Ini bisa mengcover semua transaksi yang berdasarkan sistem elektronik, langsung bisa menjadi alat bukti hukum. Di luar itu bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum kalau tentu adalah sudah melalui audit forensik. Untuk memastikan alat bukti itu adalah berintegritas, handal, kemudian kebenarannya memang benar. Jadi dalam hal ini kalau secara ini saya sudah cukup, tentu akan baik kalau misalnya pemerintah juga mengebus misalnya tentang pendaftaran sistem elektronik itu lebih dimasifkan lagi, dipermudah, kemudian kontrolnya, kemudian jaminan perangkat infrastruktur IT yang lebih bagus dan sebagainya itu akan lebih bagus. Tapi yang ada sekarang sebetulnya sih cukup, tapi itu tadi perlu di-push juga, mempermudah misalnya untuk audit forensik itu dipermudah. Toh sekarang kemajuan teknologi itu kan apa sih yang hasil dari kemajuan teknologi kalau bukan memudahkan semua perangkat praktis termasuk untuk audit forensik seperti itu. Jadi dengan teknologi itu semuanya menjadi lebih dalam tanda petik terdemokratisasi. Semua orang bisa mengakses dengan mudah, murah. Sebagaimana yang selama ini kalau mudah kan dulu laptop siapa yang bisa mengakseskan 1-2 orang saja. Sekarang semua 1 jutaan laptop sudah dapat. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat di sosial media Pak, mungkin pengalaman saya ya Pak, saya kalau melihat di sosial media ini banyak sekali saya melihat kasus-kasus pencemaran nama baik begitu, yang kemudian kasus-kasus ini pun buktinya dengan bukti digital begitu Pak. Nah, kalau ada dihadapkan oleh kasus seperti itu Pak, menurut pandangan Bapak bagaimana strategi pembelaan yang paling efektif ketika kita menghadapi kasus tersebut dengan alat buktinya adalah bukti digital begitu Pak? Oke, tentu ini tadi sudah kita sampaikan di awal, ini adalah pengembangan hukum teoretikal. Kita tidak membahas kasus tertentu, bukan praktikal. Tapi karena itu saya coba untuk parafrase, saya coba lebarkan dari Mas Jericho yang keren itu tadi. Yang pertama, balik lagi bahwa alat bukti itu untuk membuktikan, untuk apa sih? Untuk membuktikan fakta. Itu balik lagi, sebagaimana kata Sabrang tadi. Jadi kalau ada apa-apa, yang direbut itu adalah rebutan fakta. Nah, dalam kondisi yang sudah orang bisa bikin fakta, post truth, kemudian orang bisa bikin konten-konten, bikin video, bikin apapun yang palsu misalnya, maka menjadi tugas analis hukum untuk menghadirkan bukti yang senyata-nyatanya. Kalau kita balik dalam konteks Undang-Undang ITE, kalau dihasilkan oleh sistem elektronik, ya sudah, itu harus dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Kan sesederhana itu. Ini aku transaksi, buktinya adalah ini sistem elektronik sudah mengatur. Kemudian didukung juga oleh misalnya aku bayar lewat bank loh dengan jumlah segitu. Kemudian atau ada email yang mendukung itu, sudah kan selesai. Tapi ada hal tertentu yang memang bisa dibikin. Nah, terhadap hal itu tentu yang tidak bisa dibuktikan, untuk membuktikan itu fakta senyatanya ya diantaranya adalah melalui audit forensik itu tadi. Baik Pak, selanjutnya ini kita masih di area digital ya Pak, karena
memang saya pribadi saya sangat tertarik sekali Pak dengan perkembangan digital yang memang semakin pesat Pak. Dan seperti sekarang kan ada ChatGPT, kemudian Gemini, Deepfake begitu. Jadi banyak sekali Pak macam-macam dari perkembangan digital ini. Nah, selain itu juga ternyata sekarang tuh semakin banyak ya Pak alat bukti yang digital, misalnya bahkan kita melihat dari alat bukti berupa screenshot, kemudian juga riwayat chat bahkan menjadi alat bukti sekarang Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya bagaimana memvaliditas bukti tersebut agar sesuai dengan standar dari pengadilan dan tidak kemudian tidak dianulir begitu oleh pengadilan begitu Pak untuk alat-alat bukti ini begitu Pak. Oke. Oke, kita diskusikan. Ada dua hal. Yang pertama tentang AI dan sebagainya yang seperti Mas Jericho sampaikan tadi. Hukum bagaimana sih menghadapi AI itu? Ya mau nggak mau kita harus dalami, kita harus ikuti. Dan ikut perkembangan zaman ya Pak. Ikut. Bahkan nanti misalnya teman-teman BPHN, apa hukumnya? Ya kan akan sebaiknya pasti sudah menggunakan itu. Misalnya boleh disebut ya Eklis, kemudian hukum online. Itu kan mereka menyediakan fitur ini, misalnya kita ngeklik satu konsep hukum apa, ini konsep hukum perbuatan melanggar hukum misalnya, itu kan pasti muncul di undang-undang apa saja. Kemudian yang bertentangan, ada di putusan MK, putusan Mahkamah Agung apa dan sebagainya. Itu memudahkan sekali. Iya, kalau izin Pak, kalau di BPHN kita punya JDIHN Pak. Jadi portal kami untuk seluruh peraturan yang ada di Indonesia, kita bisa melihat di situ begitu Pak. Dan di luar juga dikembangkan bersama dengan putusan-putusan pengadilan. Misalnya teman-teman lihat di Lex Machina misalnya itu, dan banyak ini. Bahkan ke depan di beberapa ini sudah mulai kobot ya untuk dunia peradilan, kolaboratif robot, dan itu bagus karena akan tahu. Jadi gini, masalahnya kita itu adalah sedemikian banyak peraturan, sedemikian banyak putusan yang harus diwujudkan dalam perkara konkret itu untuk mewujudkan norma hukum yang tunggal. Jadi perkara ini sama dengan norma hukum yang tunggal. Norma hukum yang tunggal ini yang diejawantakan dalam ratusan ribu peraturan oleh berbagai lembaga. Kalau kita baca sendiri akan berat, karena kita harus menyesuaikan putusan yang dulu, putusan apa dan seterusnya. Peraturan yang ini, peraturan yang di daerah lain akan berat sekali. Tapi kalau dibantu dengan AI dan sebagainya itu akan bagus dan mudah. Ke depan tantangan kita adalah mau nggak mau kita harus mengintegrasikan hal itu agar menghadirkan hukum yang sederhana. Ya. Kalau hukumnya makin rumit, makin ini susah ditegakkan, akan banyak orang bisa memainkan hukum. Hukum hanya menjadi pengetahuan bagi segelintir orang saja yang tahu hukum, tapi rakyat banyak nggak tahu karena nggak sederhana. Dan itu nggak baik. Hukum nggak akan dipercaya, kurang dipercaya. Ya. Jadi itu harus kita dorong terus pemanfaatan berbagai AI untuk itu tadi, membuat hukum lebih dipercaya menjadi lebih baik. Itu pertama. Ya. Kemudian kedua, tentang alat bukti misalnya, berbagai jenis alat bukti yang Mas Jericho sampaikan dengan baik tadi itu. Jadi gini, ini misalnya saya konkretkan dalam konteks peradilan tun. Peradilan tun itu kan ada 5 alat bukti yang di undang-undang ya. 5 alat bukti, surat atau tulisan, kemudian ahli, saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Plus ditambah alat bukti elektronik dari Undang-Undang ITE itu, plus satu lagi di Perma 1 2023 adalah bukti ilmiah. Sudah disebut bukti ilmiah untuk sengketa lingkungan hidup. Jadi pada prinsipnya ada itu. Nah, terhadap surat-surat seperti itu, oke, ini bisa masuk menjadi alat bukti elektronik. Misalnya surat-surat yang tadi, kalau memang dihasilkan oleh sistem elektronik atau sudah diaudit bahwa itu memang benar, bisa masuk sebagai bukti elektronik. Di peradilan pun akan ditandai sebagai BE,
bukti elektronik 1 misalnya 2 dan seterusnya. Bisa juga masuk dalam konteks surat kalau itu tidak bukti elektronik sebagai bukti surat. Bisa yang dikuatkan oleh misalnya pengakuan para pihak. Oh iya, aku itu kok dulu itu adalah ya aku ngirim itu lewat elektronik, kemudian aku akui. Jadi sebagai bukti itu diakui lagi. Jadi sudah ditambah. Jadi nah, ini tidak lepas dari satu hal itu bisa dibuktikan dari banyak sisi. Dan karena itu pada prinsipnya apapun yang ada itu sekarang itu bisa dilacak dan bisa diketahui. Yeah. Dan ke depan semuanya dengan elektronik, semuanya makin sederhana. Makin sederhana, makin praktis begitu ya Pak. Dengan elektronik dan dengan AI juga Pak. Tapi Pak, kalau kita kembali berbicara mengenai AI begitu ya Pak. Apakah ada potensi begitu Pak dengan AI yang sekarang atau mungkin ke depan yang semakin maju kemudian bisa dengan mudah kita membuat bukti palsu misalnya Pak? Apakah dulu ketika tablet tanah liat ditemukan yang tertera nama Husim seperti kita bicarakan tadi 5.000 atau 7.000 tahun silam, 7.000 tahunan silam kalau nggak salah usia karbonnya itu, lupa saya. Kapan hari ada kok dilelang di internet itu. Apakah tidak dimungkinkan si pembuat itu tadi, katakanlah si pejabat pembuatnya itu tadi, membuat yang sama untuk atas nama orang lain? Dimungkinkan. Sama seperti surat-surat yang dalam periode percetakan, surat-surat itu dibikin palsu, dimungkinkan. Demikian juga yang elektronik. Namun, ingat satu fakta itu akan dilihat bukan hanya oleh satu alat bukti. Dan di pembuktian tidak boleh loh satu alat bukti saja, surat saja. Minimal 2 alat bukti. Karena apa? Karena satu fakta itu pasti dilengkapi oleh banyak alat bukti lain. Contoh semudah, misalnya kita dapat izin usaha, buka toko gitu. Di sana ada suratnya, kemudian ada surat dari pejabatnya, surat dari pemohon, kemudian orang-orang yang tahu kita mengajukan permohonan itu bisa saksi. Kita bayar bisa menjadi bukti elektronik karena pembayaran misalnya melalui sistem elektronik, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Satu hal itu bisa dibuktikan oleh hal yang lain. Karena itu ketika elektronik nanti dibikin-bikin saja, ya kan bisa dilihat, diverifikasi dengan alat bukti lain. Juga bisa diverifikasi tentang elektroniknya ini. Elektroniknya sendiri bisa diverifikasi diantaranya melalui audit forensik. Yang ke depan akan makin murah, makin mudah. Ya. Jadi kita tuh tidak perlu takut ya Pak dengan perkembangan zaman, kita malah harus mengikuti kalau memang kemudian ada risiko di kedepannya. Tapi kalau kita berbicara fakta pasti akan menemukan jalannya begitu ya Pak ya? Pasti. Dan kita bangsa yang hebat kok. Pasti kita oke. Ya, baik Pak. Seperti kita sudah cukup panjang ini Pak. Perbincangannya tidak terasa sekali Pak. Karena kalau podcast ini Pak memang konsepnya ini kita singkat tapi ilmunya banyak Pak. Seperti itu Pak. Keren sekali teman-teman. Mungkin memang waktunya juga tidak bisa terlalu panjang, tapi saya mungkin minta satu closing statement dari Bapak Dr. Sudarsono untuk kami para analis hukum ini Pak. Mungkin khususnya terkait dengan teknik dan strategi advokasi ini, bagaimana analis hukum dalam membuat telaah hukum atau dari tadi kita juga berbicara mengenai dunia digital yang semakin berkembang begitu ya Pak. Bagaimana saran Bapak, masukan Bapak untuk kami semua analis hukum dalam mengasah teknik dan strategi advokasi hukum ini agar lebih baik dan analis hukum dapat menghasilkan telaah hukum yang lebih komprehensif. Baik. Hukum modern sudah hukum itu tunggal, norma hukum tunggal. Yang diimplementasikan dalam sekian banyak aturan, kebijakan, keputusan macam-macam.
analis hukum itu harus bisa menunggalkan bermacam-macam hal itu tadi. Kalau sengketa itu karena apa? Kalau sengketa terjadi ketika yang di bawah ini tidak sesuai dengan asas norma yang tunggal itu tadi. Nah, tugas analis hukum adalah membuatnya sederhana. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kajian-kajian analisis hukum yang akan sahabat-sahabat BPHN sampaikan dalam misalnya gugatan, jawaban, replik, duplik, atau apapun. Nah, dibikin sederhana untuk orang bisa punya gambaran, oh hukumnya seperti ini. Untuk itu, ketika teman-teman terpaksa analisis hukumnya agak banyak, bikin summary, bikin abstrak, satu lembar yang bisa menguraikan benang merah ini ceritanya bagaimana. Itu pertama. Kemudian kedua, kesederhanaan itu penting sekali di zaman yang makin kompleks dan tidak jelas ini. Kesederhanaan dan itu sangat dituntut untuk semua pengemban hukum, baik teoretikal maupun praktikal. Wujudkan kesederhanaan. Sebagaimana juga kalau teman-teman filsafat misalnya ngomong, kalau filsafatnya nggak sederhana itu nggak oke. Yeah. Sebagaimana juga kalau orang lagi jatuh cinta, oh dia rumit, nggak sederhana, oh nggak oke. Seperti kata Sapardi Djoko Damono, saya kapan hari main ke ziarah ke makamnya di Bogor, di Giritama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Harus seperti itu, apapun bikin sederhana. Kira-kira demikian Mas Jericho. Siap. Terima kasih sahabat BPHN yang keren-keren. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sudarsono atas banyak sekali ilmu yang diberikan, wawasan yang diberikan kepada kami semua analis hukum yang menonton, Pak. Ada 2.502 analis hukum yang menonton, karena satunya ada di sini, Pak. Jadi total ada 2.503, termasuk saya. Banyak sekali masukan yang diberikan khususnya terkait teknik dan strategi advokasi hukum. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Bapak sehat-sehat terus. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang bermanfaatnya, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Baik, sahabat BPHN, terima kasih telah menyaksikan BPHN Talks dalam segmen Fokus Hukum, forum diskusi peningkatan kapasitas analis hukum kali ini, di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media BPHN untuk mendapatkan informasi seputar pembinaan hukum nasional. Saya Yeriko Kasworo izin undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.